Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi lingkungan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang kasus MFCA atau Material Flow Cost Accounting dari perusahaan Gans Limited. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Denovita dan 4 rekan saya, Devanka Brian Friandi Krismandayana, Lutfiah Putri Ayunitias, Jonathan Susanto, dan Reinhard Yongki Wijaya. Profil perusahaan Gunze Limited disebut sebagai Gunze adalah perusahaan pembuat pakaian yang memproduksi berbagai produk termasuk pakaian dalam pria sampai anak-anak dan berlokasi di Osaka, Jepang. Pabrik berlokasi di Kyoto. Pada tanggal 31 Maret 2009, jumlah karyawan sebanyak 9.041 secara konsolidasi. Penjualan perusahaan mencapai 151,5 miliar yen secara konsolidasi per Maret 2009. Modal perusahaan adalah 26,1 miliar yen. Model aliran material dan proses target utama. Proses yang dipilih untuk proyek ini adalah jalur produksi pakaian dalam di pabrik Miyazu. Pusat kuantitas ditentukan menurut satu unit pemrosesan. Proses yang dipilih memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, proses tersebut mencakup semua proses produksi pakaian dari penenun, benang asli hingga pencelupan, pemotongan, dan penjahitan. Kedua, sebagian besar proses menjahit dilakukan di beberapa fasilitas yang dialihdayakan, dan proses yang sama diterapkan pada produksi jenis pakaian lain, meskipun produk pakaian jadi terdiri dari model, warna, pola, dan ukuran yang sangat beragam. Semua bahan yang dimasukkan ke dalam proses seperti benang asli, suku cadang, kertas kado, pewarna, dan bahan kimia harus dihitung MFCA. Perhitungan MFCA dilakukan untuk produk dengan satu nomor identifikasi tertentu. Dalam proses penenunan, benang asli ditenun untuk menghasilkan satu gulungan kain. Pada proses berikutnya, kuantitas disesuaikan sebagai produk antara seperti gulungan kain yang menyatukan lebih dari satu jenis benang asli. Untuk proses setelah penenunan, jumlah bahan dihitung dalam unit produk setengah jadi. Produk dihitung sebagai produk tunggal menurut ukuran produk seperti S, M, L, dan lain-lain. Ada kasus di mana produk melewati mesin pencelupan atau melalui mesin pemutih. Biaya yang terkait dengan pengoperasian peralatan ini termasuk biaya penyusutan dianggap secara diskrit. Deskripsi kerugian material. Berbagai bahan seperti benang asli dan pewarna dimasukkan ke setiap proses, dan kerugian bahan yang dihasilkan termasuk produk cacat, pemborosan pemotongan, pemborosan jahit, dan operasi pengujian. Temuan melalui analisis Material Flow Cost Accounting pada perusahaan Gansei Limited. Melalui analisis MFCA, dampak produk cacat dapat diidentifikasi tidak hanya dalam hal tingkat hasil, volume produk cacat, dan volume sisa, tetapi juga dalam hal biaya total. Hal ini memastikan pentingnya menurunkan volume produk yang cacat. Melalui pengamatan jalur produksi dan melalui analisis penyebab produk cacat, mengungkapkan bahwa tingkat cacat yang tinggi teridentifikasi di beberapa produk. Tetapi tingkat cacat umumnya rendah di antara banyak produk, dan karena jangka waktu produksi yang sangat singkat, sulit untuk menetapkan tindakan pencegahan yang efektif untuk meminimalkan kerugian material dalam jangka waktu produksi massal. Target poin untuk perbaikan perusahaan berdasarkan analisis MFCA. Berdasarkan temuan melalui analisis MFCA, poin target terpenting di pabrik Miyazu adalah untuk menentukan standar yang sesuai untuk material yang baru digunakan pada fase pengembangan produk. Berikut adalah bentuk diagram dari proses manufacturing yang ada di perusahaan Gunze Limited. Penerapan material flow cost accounting di perusahaan tersebut diawali dengan identifikasi proses jalur produksi pakaian di dalam pabrik Miyazu yang berupa input, aliran produksi, dan output yang dihasilkan, serta mengacu pada penggambaran material dari proses yang menunjukkan semua pusat kuantitas di mana bahan baku berubah atau digunakan, serta aliran bahan baku tersebut dalam batas sistem manufacturing. Proses tersebut mencakup semua proses produksi pakaian dari menenun benang hingga pencelupan, pemotongan, dan penjahitan. Sebagian besar proses menjahit dilakukan di beberapa fasilitas yang dialihdayakan. Berdasarkan dari identifikasi proses aliran produksi yang dilakukan, diketahui bahwa proses yang sama diterapkan pada produksi jenis pakaian lain.
meskipun produk pakaian yang terdiri dari model, warna, pola, dan ukuran yang sangat beragam. Berdasarkan diagram material flow model dibagi menjadi 3 tahap atau 3 proses. Proses yang pertama adalah yaitu menenun, di mana proses tersebut terdapat input yang masuk berupa benang, jarum, tenun, serta listrik yang menghasilkan output berupa limbah yang berasal dari produk tenunan yang rusak. Proses yang kedua yaitu pengukuran dan pencelupan, di mana proses tersebut terdapat input yang berupa bagian dari air, listrik, minyak, pewarna, dan bahan kimia, serta menghasilkan output berupa air limbah. Proses yang terakhir yaitu inspeksi pencelupan yang menghasilkan output berupa pakaian yang digunakan menjadi sampel uji. Proses keempat yaitu pengeringan, di mana dalam proses tersebut terdapat input yang masuk berupa listrik dan gas dan menghasilkan output berupa air limbah. Proses yang kelima yaitu penyempurnaan pakaian, di mana dalam proses tersebut terdapat input yang masuk berupa listrik dan gas. Proses yang keenam yaitu pemeriksaan kain, di mana dalam proses tersebut terdapat input yang masuk berupa penandaan dan menghasilkan output berupa produk pewarna yang rusak. Proses yang ketujuh yaitu pemotongan, di mana dalam proses tersebut terdapat input yang masuk berupa listrik untuk mesin yang digunakan dan menghasilkan output berupa sisa pemotongan pakaian yang tidak digunakan. Proses ke-8 yaitu menjahit, di mana dalam proses tersebut terdapat input yang masuk berupa jarum dan bagian benang, yang menghasilkan output berupa jahitan yang rusak dan sisa bahan yang tidak digunakan. Proses yang ke-9 yaitu pemeriksaan akhir produk, di mana dalam proses tersebut terdapat input yang masuk berupa kertas pembungkus dan menghasilkan output berupa produk yang rusak. Semua bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi pakaian seperti benang asli, suku cadang, kertas kado, pewarna, dan bahan kimia harus dihitung MFCA. Perhitungan MFCA dilakukan untuk produk dengan satu nomor identifikasi tertentu. Berikut ini merupakan tabel material flow cost matrix dari perusahaan Gansel Limited. Melalui analisis MFCH, dampak produk cacat dapat diidentifikasi tidak hanya dalam hal tingkat hasil, volume produk cacat, dan volume sisa, tetapi juga dalam hal biaya total. Nah, dalam tabel di atas menunjukkan material flow cost matrix yang terkait dengan proses produksi pakaian di perusahaan Gansel Limited. Berdasarkan tabel di atas, penerapan MFCH di perusahaan Gansel Limited dilakukan dengan menggolongkan 4 jenis biaya. 4 jenis biaya tersebut diantaranya yaitu biaya material, biaya energi, biaya sistem, dan biaya pengolahan limbah. Keempat jenis biaya tersebut semuanya akan dialokasikan pada produk, kerugian material, dan daur ulang. Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel material flow cost matrix, dalam melakukan produksi, perusahaan Gansel Limited membutuhkan biaya material sebesar 84,30 atau 34,3% dari total biaya, dan membutuhkan biaya energi sebesar 5,13 atau 2,1% dari total biaya, serta membutuhkan biaya sistem sebesar 105,59 atau 43% dari total biaya. Jika dijumlahkan, maka total biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi yaitu sebesar 195,03 atau 79,4% dari total biaya. Setelah melakukan identifikasi biaya pada awal proses produksi pakaian tersebut, selanjutnya yaitu proses dari biaya yang terbuang pada proses produksi, di mana dalam biaya material terdapat biaya sebesar 26,46 atau 10,8% dari total biaya. Kemudian terdapat biaya energi yang digunakan sebesar 1,97 atau 0,8% dari total biaya, dan ada juga biaya sistem sebesar 20,71 atau 8,4% dari total biaya. Jika dijumlahkan, maka total biaya yang digunakan untuk kerugian material yaitu sebesar 49,14 atau 20% dari total biaya. Berdasarkan data yang di atas, total biaya yang dikeluarkan Gansel Limited dalam biaya material sebesar 110,76 atau 45,1% dari biaya total, dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya yang energi sebesar 7,10 atau 2,9% dari biaya total, serta biaya yang dikeluarkan untuk biaya sistem sebesar 126,31 atau 51,4% dari total biaya yang ada, dan yang terakhir biaya untuk pengolahan limbah sebesar 1,43 atau 0,6% dari biaya total. Sehingga berdasarkan data di atas, total dari biaya produksi yang dibutuhkan perusahaan Gansel Limited selama proses produksi sebesar
245,60 yang terdiri dari 79,4% untuk biaya produksi, 20% untuk biaya kerugian material, dan yang terakhir 0,6% untuk biaya daur ulang atau kerugian sebesar 1,43%. Kesimpulan, umpan balik langsung dari analisis MFCA tidak dimungkinkan untuk subjek produk hal tersebut dikarenakan produk tersebut berada dalam siklus produk yang sangat singkat. Karena sebagian besar produk di pabrik Miyazu dibuat dalam jangka waktu yang pendek, sehingga hasil MFCA tidak dapat diterapkan secara berarti ke item lain. Namun, analisis MFCA dapat digunakan secara bermakna untuk mengevaluasi praktik pada tahap desain. Selain itu, analisis MFCA juga dapat digunakan sebagai indikator produksi umum untuk pabrik yang sering menggunakan bahan baru dan yang jarang menggunakan bahan baru. Salah satu masalah untuk penggunaan MFCA yang efektif adalah pengembangan alat perhitungan MFCA sederhana di seluruh pabrik, pendekatan evaluasi terkait, dan implementasinya. Menurut saya, MFCA yang dilakukan oleh perusahaan Guns Limited dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena berhasil menekan kerugian dengan menemukan kegiatan produksi yang cacat yang nantinya produk tersebut dapat menyebabkan kerugian material dan menimbulkan dampak pencemaran bagi lingkungan. Sehingga penerapan MFCA yang dilakukan perusahaan Guns Limited semakin berjalan dengan optimal. Menurut Devanka Brian Friandi Krismanayana, perusahaan telah menjelaskan analisis MFCA dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari keberhasilan perusahaan dalam menemukan sebuah kegiatan yang dapat dianggap merugikan dalam kegiatan produksi, di mana pada kasus ini ditemukan sebuah produk yang kurang layak atau cacat pada masa produksi yang dapat menyebabkan kerugian berupa material pada skala mass production, serta menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar yang tentunya akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata masyarakat. Dengan melakukan analisis MFCA, perusahaan dapat memperbaiki kinerja dan mengurangi dampak negatif yang diberikan oleh barang produksi yang cacat, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Menurut saya, MFCA yang dilakukan oleh perusahaan Guns Limited sudah berjalan dengan baik. Karena dengan MFCA, perusahaan dapat menemukan kekurangan yang terjadi pada proses produksi. Temuannya berupa banyaknya hasil produk cacat yang menyebabkan kerugian material pada perusahaan, terutama ketika membuat produksi massal. Dengan melakukan MFCA, perusahaan dapat mengetahui penyebab dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Menurut saya, analisis MFCA yang dilakukan perusahaan Guns Limited sudah berjalan dengan baik. Karena menurut saya, MFCA yang dilakukan oleh perusahaan sudah berhasil dalam menemukan kegiatan produksi yang tidak efisien, yaitu di mana ditemukan produk cacat yang diidentifikasi akan menyebabkan kerugian material dalam jangka waktu produksi massal. Dan hasil temuan produk cacat dalam volume yang tinggi akan menimbulkan dampak pencemaran yang mempengaruhi lingkungan. Sehingga melalui penerapan MFCA di perusahaan Guns Limited, perusahaan bisa mengukur kinerja lingkungannya dan meningkatkan strategi dalam upaya pengurangan limbah dari produk cacat yang dihasilkan, agar mencapai efisiensi. Menurut saya, perusahaan ini telah berhasil melakukan penerapan material flow cost accounting, yang dimana perusahaan ini berhasil menemukan penggunaan bahan produksi yang tidak efisien sehingga menghasilkan limbah, yaitu berbagai bahan seperti benang yang dimasukkan ke setiap proses produksi, dan kerugian bahan yang dihasilkan dari produk cacat, pemborosan pemotongan, pemborosan jahit, dan operasi pengujian. Tak hanya itu, perusahaan juga melakukan pengamatan dalam hal biaya total yang dipengaruhi oleh volume produk cacat dan volume sisa bahan yang kemudian perusahaan memastikan. Hal itu supaya berguna dalam menurunkan volume dari penggunaan bahan produksi yang tidak efisien, sehingga tercapainya penerapan material flow cost accounting yang semakin optimal. Penerapan material flow cost accounting juga merupakan bagian dari prosedur yang digunakan dalam perusahaan untuk menghubungkan pertimbangan lingkungan dengan tujuan ekonomi yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Menurut saya, tidak ada yang perlu ditingkatkan lagi, karena perusahaan Guns Limited sudah berhasil berjalan sebagaimana mestinya, yang dibuktikan oleh berhasil melakukan identifikasi yang digunakan untuk memproduksi produk dan menghasilkan output dengan tata cara penerapan MFCA yang sudah terstruktur dengan baik.
Menurut Devanka Brian Friendly Krismanayana, dari analisis pada soal pertama, tidak ada implementasi MFCA yang harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pada pengimplementasiannya, MFCA telah berhasil menemukan sebuah kejanggalan pada kegiatan produksi yang berdampak negatif dalam beberapa aspek pada perusahaan, yang dapat digunakan perusahaan sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja dan proses produksinya, sehingga dalam kasus pengimplementasian MFCA pada perusahaan ini bisa dikatakan sudah baik. Menurut saya, tidak ada yang perlu ditingkatkan dalam implementasi MFCA pada perusahaan Guns Limited. Karena MFCA yang dilakukan perusahaan sudah cukup baik dan sesuai dengan alur MFCA, yaitu perusahaan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap proses operasional perusahaan, seperti kekurangan yang ditemukan dalam kegiatan produksi. Setelah itu, perusahaan menemukan penyebab yang menyebabkan kerugian material, dan dengan begitu perusahaan mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Menurut saya, tidak ada yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCH, karena menurut saya implementasi MFCH pada perusahaan Gansel Limited sudah sesuai dengan tata cara MFCH yang berlaku, di mana dalam penerapan MFCH perusahaan harus melakukan identifikasi proses produksi, aliran produksi, dan output yang dihasilkan. Dalam kasus perusahaan Gansel Limited, perusahaan tersebut sudah mengikuti tata cara penerapan MFCH, sehingga menurut saya tidak perlu dilakukan peningkatan kembali. Dan dalam implementasi MFCH pada perusahaan Gansel Limited sudah berhasil menemukan inefisiensi pada proses produksi yang menyebabkan kerugian material, sehingga dengan penggunaan metode MFCH, Gansel Limited dapat mengetahui informasi inefisiensi pada proses produksi yang kemudian harus segera diperbaiki. Sehingga menurut saya, implementasi MFCH pada perusahaan Gansel Limited sudah berhasil, sehingga tidak perlu ada peningkatan dalam implementasi MFCH. Menurut saya tidak ada yang perlu ditingkatkan karena perusahaan ini telah berhasil menerapkan material flow cost accounting yang dibuktikan dari penggunaan bahan produksi yang tidak efisien, sehingga menghasilkan limbah. Penerapan material flow cost accounting sendiri, perusahaan melakukan identifikasi mulai dari proses bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk, proses produksi dari suatu produk, dan perhitungan biaya atas produk yang diproduksi. Sehingga tata cara penerapan material flow costing perusahaan terstruktur dengan benar dan baik dilaksanakan. Yang diharapkan oleh perusahaan adalah input yang dapat dikonsumsi dapat mendekati rasio konsumsi dan meminimalkan limbah sebagai dampak dari adanya produksi dengan jumlah dan kualitas output yang sama atau meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih dan sampai jumpa pada presentasi selanjutnya.